Jorge Martin tampil mendominasi pada balapan sprint, yang diikuti Pecco Bagnaia. Sementara Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan. Poin Bagnaia kembali terpangkas, hingga terpaut 33 poin dari Jorge Martin. Nasib sial, kembali harus diterima oleh anak didik Valentino Rossi itu, pada balapan utama. Dirinya yang berada di posisi kedua setelah bertarung dengan Jorge Martin, harus terjatuh di salah satu tikungan. Kondisi ini cukup merugikan posisinya, dalam klasemen kejuaraan. Bezzecchi yang berhasil juara, memangkas jarak poin dengan Bagnaia, hingga terpaut 44 poin. Sementara Jorge Martin yang finish kedua, langsung terpaut 13 poin dari Pecco Bagnaia. Perburuan poin untuk gelar juara, kembali memanas dari ketiga pembalap tersebut. Pada seri MotoGP Jepang, Jorge Martin dengan percaya diri, menjuarai balapan sprint. Sementara Bagnaia, menghuni posisi ketiga, dan Bezzecchi, hanya finish di posisi ke-6. Tentu saja, Martin kembali mempersempit jarak dengan Bagnaia, dengan terpaut 8 poin saja. Perburuan poin, memanas di balapan utama. Balapan yang digelar pada kondisi basah, terpaksa dihentikan, yang kemudian menguntungkan posisi Jorge Martin. Martin dinobatkan sebagai juara, dan Bagnaia menghuni posisi kedua. Lagi-lagi, jarak poin kedua pembalap, hanya terpaut 3 poin saja. Melihat kecepatannya makin membaik, Jorge Martin mulai sesumbar di hadapan penggemarnya. Seri berikutnya, dilangsungkan di sirkuit Mandalika, Indonesia. Pada balapan sprint, Jorge Martin tampil meyakinkan, setelah melewati beberapa pembalap. Martin menjadi jawara sprint race, sementara Bagnaia hanya finish di urutan ke-8. Alhasil, pembalap Pramac Ducati itu, berhasil menggusur posisi Pecco Bagnaia, di papan klasemen sementara. Kondisi tertekan mulai dirasakan oleh Pecco Bagnaia, akibat tergusur dari pimpinan klasemen. Sementara di pihak Jorge Martin, strategi Cywar makin dimainkan. Keesokan harinya, balapan utama kembali digelar. Lagi-lagi, kecepatan Jorge Martin tak tertandingi di awal balapan. Namun, Dewi Fortuna seperti berpihak kepada Bagnaia. Jorge Martin terjatuh saat memimpin balapan, dan kemudian membawa pulang 0 poin. Sementara Pecco Bagnaia berhasil menunjukkan dirinya, sebagai juara di MotoGP Mandalika. Pimpinan klasemen berhasil diambil alih kembali dari Jorge Martin, dan kembali berjarak 18 poin. Berlanjut, pada seri berikutnya di Australia. Perkiraan cuaca buruk di hari Minggu, menyebabkan perubahan jadwal balapan utama, digelar di hari Sabtu. Jorge Martin yang sesumbar akan mengalahkan Bagnaia, termakan omongan sendiri. Memimpin balapan sampai 3 putaran terakhir, Jorge Martin harus kehilangan posisi pertama, setelah di-overtake Bagnaia, Johan Zarco, dan juga Fabio Di Giannantonio. Pecco Bagnaia berhasil finish kedua, dan Martin finish keempat. Keuntungan tersendiri bagi Bagnaia, dengan memperlebar jarak menjadi 25 poin, dari Jorge Martin. Sementara itu, balapan sprint di hari Minggu, tak dilaksanakan, karena cuaca buruk. Memasuki seri MotoGP Thailand, Jorge Martin lagi-lagi penuh percaya diri, untuk mengalahkan Pecco Bagnaia. Menjadi pole posisi, membuat dirinya tak terkejar pada balapan sprint, di hari Sabtu. Alhasil, ia kembali terpaut 18 poin dari Pecco Bagnaia, yang hanya finish di posisi ke-7. Lagi-lagi, Martin kembali menganggap dirinya, sebagai pembalap tercepat di Ducati. Pada balapan utama, Jorge Martin kembali tak tersentuh, sampai di akhir balapan. Sementara Pecco Bagnaia, hanya finish di posisi ketiga. Jorge Martin kembali berhasil membuat tekanan kepada Bagnaia, di papan klasemen. Pada balapan sprint di Malaysia, Bagnaia menjadi pole posisi, dan Jorge Martin start di posisi kedua. Namun, pasca masuk di garis finish, Bagnaia hanya berada di urutan ketiga. Sementara Jorge Martin, berhasil menduduki posisi kedua. Alhasil, jarak poin keduanya kini terpaut 11 poin. Bagnaia masih memimpin, untuk balapan utama keesokan harinya. Pada balapan utama, Bagnaia berhasil finish di depan Jorge Martin. Ia berhasil menduduki podium ketiga, sementara Martin hanya finish di urutan keempat. Tak banyak perubahan atas gap poin, dalam papan klasemen.
Martin hanya terpaut 14 poin dari Pecco Bagnaia. Dan suasana panas kembali terjadi di seri berikutnya, MotoGP Qatar. Pada balapan sprint, Jorge Martin berhasil mengovertake Pecco Bagnaia di sudut yang sempit sebanyak 2 kali. Tidak hanya itu, pembalap pramak itu kemudian menjadi juara di balapan sprint race. Sementara Pecco Bagnaia harus puas finish di posisi kelima. Martin pun sesumbar dengan poin yang diperolehnya, yang hanya berjarak 7 poin saja. Namun lagi-lagi, pembalap andalan Ducati Lenovo tersebut menunjukkan kelasnya di balapan utama. Tidak ingin terlihat dikalahkan Jorge Martin, kali ini dirinya berhasil finish kedua, meski hampir membuat kesalahan sendiri saat bertarung dengan Fabio Di Giannantonio. Di lain pihak, Jorge Martin yang hanya finish di posisi ke-10, membuat komentar miring akan sabotase dirinya, yang dituduhkan kepada pemasok ban Michelin. Jarak poin kedua pembalap, kini terpaut 21 poin menuju seri terakhir, di MotoGP Valencia. Keuntungan tersendiri bagi Bagnaia, dalam mempertahankan posisi di klasemen, serta gelar juara dunia untuk musim 2023. Dan pada seri terakhir, Pecco Bagnaia berhasil mengunci gelar keduanya, dari kejaran pembalap pramak Ducati, Jorge Martin. Bagnaia berhasil mencatat beberapa rekor, pasca dirinya dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP, untuk musim 2023. To protect your soul.